Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Selamat datang di channel kami Sound and Mesin. Nah, ini di samping saya udah ada mobil listrik pertama buatan Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq yang diproduksi di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat. Apa aja sih keistimewaannya? Mungkin kawan Sound and Mesin sebelumnya udah pernah tahu ya tentang mobil ini ya. Nah, sekarang kami berkesempatan untuk lebih in-depth lagi dan test drive langsung. Yuk kita kulik yuk, kayak gimana kelebihan dan keunggulannya. First impression saya terhadap Hyundai Ioniq, pertama, desainnya itu keren banget ya, keren banget. Dan ini pertama kali saya lihat langsung wujudnya, ya. Dan saya nggak nyangka kalau di foto itu kayak cuma sekedar hatchback biasa ya, paling segede Honda City hatchback atau Toyota Yaris gitu. Tapi ternyata ini lebih gede. Dan saya nggak nyangka nih, kalau wujudnya sih memang hatchback. Tapi Hyundai mengklaim ini crossover, ya. Jadi saya sendiri senang sama desainnya dan ini nggak nyangka dimensinya gede banget. Soal desain, desain ini terinspirasi dari mobil lamanya Hyundai, yaitu Hyundai Pony Cube tahun 1974. Ya, dan ada selain desain futuristisnya juga ada nuansa retro yang dibawa di sini ya. Nah, bicara dimensinya ya, ternyata setelah saya lihat ini disandingkan dengan Hyundai Creta, dan ini lebih besar loh dari Creta yang diposisikan sebagai mungkin compact SUV. Nah, ini sebagai crossover tapi desainnya menurut saya agak hatchback nih ya. Nah, berarti kecil dong. Oh, ternyata nggak kecil, karena ini Hyundai Ioniq benar-benar dibangun dengan platform baru. Gimana platformnya? Biasanya ya pabrikan tuh mendesain atau merancang mobil listrik berbasis platform mobil konvensional bermesin bensin ya. Namun Hyundai Ioniq 5 ini benar-benar dirancang dari awal sebagai mobil listrik dengan platform baru yang mereka sebut sebagai EGMP, yaitu Electric Global Modular Platform. Nah, mau lihat keunggulan EGMP kayak gimana ya? Yuk, di samping ini ada alat peraganya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih platform EGMP ini ya, Electric Global Modular Platform, yang memang dirancang Hyundai khusus untuk Ioniq 5. Tapi nanti di masa depan dengan standar modular dia bisa juga berwujud tidak cuma crossover atau hatchback seperti ini, tapi bisa juga SUV, bisa juga MPV. Satu keunggulan dia adalah ini baterainya ini di bawah ya. Jadi lantai dari mobil Ioniq 5 ini adalah baterai lithium, dan juga dia punya motor listrik penggeraknya itu di belakang. Jadi mobil ini gerak roda belakang. Apa sih keunggulan dari EGMP ini? Ya, EGMP ini punya keunggulan kabinnya jadi lapang, jadi luas, tidak ada lagi lantainya tuh lantai lega gitu. Dan efeknya adalah ke volume kabin, baik di kabin penumpang maupun di bagasi. Dia mengunggulkan kabin yang spacious ya, yang lega ya. Nah, ini dia keunggulannya dari si Ioniq 5 ini. Nah, kita bahas dikit ya soal motor listriknya ya. Nah, ini dia motor listriknya dia. Ya, jadi Hyundai ini menawarkan beberapa varian untuk Ioniq 5. Ya, yang varian yang tertinggi yaitu Long Range Prime, di mana dia bisa menempuh
jarak hingga 481 km dalam sekali pengisian. Wah, ini menurut saya menjadi mobil listrik dengan jarak tempuh paling panjang yang ada di Indonesia nih. Nah, di samping itu dia juga punya yang versi standar range yang hanya bisa menempuh sekitar 380-an kilometer dalam satu kali pengisian. Ya. Jadi dengan penggunaan platform AGMP ini, Hyundai menawarkan akselerasi instan, minim suara, dan rem yang dikombinasikan dengan regenerative brake. Nah, saya mau bahas desainnya lagi nih, ya, karena desainnya ini menarik banget buat dibahas ya. Pertama, dari lampu depan. Ya, ini menurut saya benar-benar futuristis ya. Futuristis dengan desain parametriknya, ya. Lalu di bawah ini kalau mobil biasa jadi grill, tapi di bawahnya ini ada namanya lighting garnish ya, yang dia bisa menyala nih. Ini apa menjadi suatu keunikan ya, keunikan sekaligus mencirikan dia futuristis. Lalu yang paling bawah ini, ada semacam air dam, di mana dia nanti pada suhu tertentu akan membuka untuk pendinginan, begitu. Oke, yang paling menarik buat saya lainnya adalah ini nih, handle-nya ini bisa dibuka dengan remote, atau kalau kita pegang remote kita cukup tekan ini, dia terbuka. Nah, keren banget ya, keren banget. Ini yang saya suka. Lalu kita ke lampu belakang nih. Desain belakangnya juga menurut saya ini kayak mobil-mobil ini ya, yang di film-film ya, mobil masa depan yang diceritain di film-film ya desainnya ya. Desain lampu ini parametrik juga, parametrik dan terdiri dari kayak semacam kotak-kotak LED memanjang ya, dari kiri sampai lampu kanan ya, begitu. Oke, lalu saya mau bahas tentang kaki-kakinya ya. Kaki-kakinya sih mungkin nggak ada yang terlalu istimewa ya, cuma dari pengetesan kami ini mobil enak banget manuvernya ya. Bahkan kita juga coba dengan manuver ekstrim pun juga tetap stabil ya, tetap stabil dan tetap nyaman juga, meskipun dia pakai bannya gede banget ini ya, karena dimensinya besar ya. Kalau kita bandingkan dengan Hyundai Creta atau Hyundai Santa Fe, mungkin ini termasuk besar loh, termasuk besar. Rodanya aja dia pakai lingkar 20 inch. Nah, ada juga yang pakai lingkar 19 inch. Nah, ini menurut pihak Hyundai dia pengaruh banget nih untuk konsumsi daya listriknya, karena semakin besar dan semakin berat peleknya, tentunya konsumsi daya listriknya akan semakin lebih banyak. Di sini pakai ban Michelin Pilot Sport 255/45 R20 EV. Jadi ini keunggulannya, ban yang memang didesain oleh pabrikan untuk mobil electric vehicle. Nah, keunggulannya gimana nanti kami akan bahas ya di website kami Sound and Machine. Oke. Lalu platform AGMP tadi ya, yang menghasilkan kabin yang lapang dan super lega. Ya, ini ada satu yang mempengaruhi, yaitu wheelbase. Wheelbase itu jarak sumbu roda dari roda depan ke roda belakang yang mencapai 3 meter. Ya, ini paling menurut saya, menurut pantauan saya di line up-nya Hyundai ini, Ioniq 5 ini yang paling besar, paling panjang wheelbase-nya. Bahkan sekelas Palisade, SUV besarnya Hyundai, dia nggak sampai sepanjang itu, kurang dari 3 meter. Nah, ini yang bikin kabinnya benar-benar diklaim lega banget. Yuk, biar nggak penasaran, kita langsung masuk aja ke kabinnya. Yuk. Nah, ini bener banget ini. Ini yang ditawarkan Hyundai ya. Tuh, headroom, legroom ya. Dia juga karena platform AGMP tadi yang bikin deck bawahnya nih rata. Jadi bener-bener rata, tidak ada kayak kalau mobil konvensional, mobil lama deh, yang gerak belakang pasti kan dia ada gundukan ya, mesinnya di depan, gerak belakang, di sini ada gundukan. Itu ini nggak ada, jadi bener-bener lega banget tuh ya. Lalu ini jok juga bisa diatur elektrik
maju mundurnya. Ya, konsol tengah pun juga begitu. Ada satu tombol yang bisa diatur untuk maju mundurnya. Dan impresi pertama saya di mobil ini adalah ini enak banget nih. Ini lapang banget dan ini ada layar 2 kali 12,3 inch yang memang bisa mengakomodir nih semua pengaturan semua ada di sini. Dan ini juga udah hampir semuanya digital ya. Baik dari pengaturan AC, pengaturan untuk fungsi-fungsi fitur yang ada di mobil juga ini keren banget. Hyundai Ioniq 5 masih mengandalkan transmisi juga ya. Nah, tuas transmisi itu bukan ada di sini. Makanya kemarin saya pas nyoba itu karena udah kebiasaan nyoba mobil bensin lama, saya suka nyari, wah di mana nih transmisinya? Ternyata tuh ada di sebelah kanan setir di bagian bawah. Ya, ini hanya satu gigi transmisi ya, untuk maju, mundur, dan parkir. Nah, ini menurut saya sih hanya perlu pembiasaan aja ya, supaya terbiasa, supaya nggak kagok begitu. Lalu masih di kabinnya lagi, di sini ada semacam kayak panoramic roof ya, yang ini kita bisa lihat, bisa buka juga di kabin belakangnya. Yuk kita lihat di kabin belakang yuk. Ini kalau udah masuk kabinnya ini udah nggak berasa seperti di mobil hatchback, karena ini seperti yang saya bilang tadi, dimensinya ini benar-benar besar, nggak cuma sekedar mobil hatchback gitu. Jadi ya kalau Hyundai sih dia klaimnya bukan mobil hatchback, ini adalah crossover utility vehicle ya, CUV gitu. Jadi apalagi dengan pelek yang besar, lalu ground clearance juga memadai juga, ya layaklah dia disebut crossover. Nah, ini yang saya bilang, jarak juga ini enak banget, lega banget ya, dan ini bisa diatur elektrik juga, maju mundurnya, terus rebahannya juga bisa diatur juga ya. Terus di sini ada 2 port USB, begitu juga di depan. Dan ini juga, ini tombol pengaturannya di sini nih untuk kursi belakang nih. Ya. Lalu uniknya nih, isi AC ada di pilar B. Oke, yuk kita bahas satu lagi. Hyundai Ioniq 5 ini punya satu fitur yang mungkin menurut saya nggak dimiliki oleh mobil listrik lainnya ya, yaitu V2L. Yuk kita bahas yuk, kita keluar sebentar. Nah, ini adalah port untuk pengisian daya listriknya ya. Kita tinggal menekan di penampang ini, menekan 1 kali dia akan membuka, lalu kita pasang portnya. Dan ini ada kotak yang bersusun seperti piramida miring ini. Itu merupakan seberapa banyak daya yang masih terisi di mobil ini. Ya, dan ini bisa dilakukan pengisiannya dalam berbagai opsi yang ditawarkan oleh Hyundai ya. Oke. Nah, menariknya lagi, si Ioniq 5 ini punya fitur yang namanya vehicle to load, di mana mobil ini mampu mengisi daya untuk keperluan elektrifikasi di rumah Anda. Nah, hebatnya lagi, ini daya ini mencapai 3.600 watt. Besar sekali untuk keperluan kayak perangkat-perangkat rumah tangga ya gitu. Atau ini menarik ya, ini mobil bisa kawan sound mesin bawa untuk berpergian, untuk camping, tapi bisa tetap pakai alat elektronik. Gimana caranya ya? Tetap memakai mobil ini gitu. Dan ini nanti kalau untuk pengisian vehicle to load-nya ini, dia ada charge, ada port sendiri ya, seperti ini ya. Seperti ini nanti disambungkan ke soket listrik yang ada di rumah. Nah, kalau untuk fitur V2L lain ya, dia ada di bawah jok tengah. Ya, di bawah jok tengah ini, ya, kawan sound mesin bisa colok berbagai perangkat elektronik, misalkan laptop, misalkan mungkin oven microwave mungkin mau dibawa ke dalam mobil, atau coffee maker gitu. Pada saat camping itu tinggal colok aja.
di soket yang ada di bawah jok tengah Hyundai Ioniq 5 ini. Ini sih menurut saya keren banget ya. Ini benar-benar membuka persepsi orang Indonesia terhadap mobil listrik. Ya, jadi ini mobil listrik ini Hyundai Ioniq 5 nggak sekedar mobil listrik, oke, kamu pakai, kamu isi, kamu charge, jalan. Enggak, ternyata ada fitur lainnya, fitur yang memang bisa membantu ya kebutuhan hidup kita untuk sisi elektrifikasi. Ya, dengan inilah Hyundai Ioniq 5 menawarkan berbagai keunggulannya ini. Itu tadi review singkat kami ya, sekaligus first drive untuk Hyundai Ioniq 5 ini yang benar-benar di luar ekspektasi saya untuk sebuah mobil listrik. Ya, jadi ini benar-benar bukan mobil listrik biasa ya. Nah, buat kawan Sound and Mesin yang mungkin belum datang ke IMS 2022, bisa langsung kunjungi ya di jaringan dealernya Hyundai di seluruh Indonesia untuk mencoba Ioniq 5. Ya, kalau menurut saya sih memang harus lihat langsung, rasakan sendiri ya bagaimana keunggulannya gitu. Dan semoga aja teknologi dan inovasi yang ditawarkan Hyundai ini bisa diterima oleh konsumen otomotif di Indonesia dan masyarakat pada umumnya ya, dimana kedepannya kita harus berpikir gimana supaya kendaraan tidak menghasilkan emisi, bahkan rendah emisi sama sekali, dan gimana juga supaya ramah lingkungan begitu. Oke, gitu aja review singkat dan first drive dari saya, Om Anto ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan komen di sini, komen di video ini. Nanti kami akan coba bantu jawab dan tim Hyundai akan bantu jawab. Kalau suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya supaya channel kami ini bisa semakin berkembang, bisa memberikan edukasi yang berguna bagi teman-teman kawan Sound and Mesin. Oke, selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin. Oke, sekian dari saya Om Anto, salam sehat selalu. Dah.